Salam untuk semua warga jemaat, simpatisan, dan sahabat GKI Taman Aries. Berjumpa kembali dalam program Berita, belajar dari tokoh Alkitab. Masih di seputar kisah mengenai perjalanan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dan hari ini kita akan membahas salah satu tokoh yang juga memiliki peran dalam perjalanan tersebut. Tokoh tersebut bernama Hur. Siapakah Hur? Tidak banyak orang yang mengenal sosok ini. Pembahasan yang sangat minim dalam kitab Keluaran mengenai tokoh ini bisa menjadi salah satu alasannya. Namun tampaknya tokoh ini sebenarnya cukup dikenal oleh bangsa Israel pada masanya. Mengapa? Karena Hur adalah salah satu asisten dari Musa selain Harun dan Miriam. Tidak ada banyak catatan Alkitab yang membahas soal Hur, termasuk siapa sanak saudara dan keluarganya. Sedikit catatan yang kita dapatkan mengenai latar belakang keluarga dari Hur ada di Keluaran pasal 35 yang menyatakan Hur sebagai kakek dari Bezaleel, arsitek yang dipilih Tuhan untuk membangun kemah suci. Mengingat pemilihan Tuhan terhadap Bezaleel, dapat dipastikan bahwa Bezaleel berasal dari keluarga yang takut akan Tuhan. Inilah salah satu warisan dari Hur, sang kakek. Hur merupakan pribadi yang saleh dan takut akan Tuhan. Peran Hur sebagai asisten Musa sebenarnya tampak dalam kisah di Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 16. Pada saat itu bangsa Israel sedang berada di Rafidim ketika tiba-tiba orang Amalek datang untuk menyerang dan berperang melawan orang-orang Israel. Tentu saja Musa sebagai pemimpin Israel dengan sigap menyiapkan bangsanya untuk berperang melawan orang Amalek. Singkatnya, kemudian Musa meminta Yosua memimpin di medan perang, sedangkan Musa bersama Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Di atas bukit ini, Musa harus mengangkat tangannya agar bangsa Israel lebih kuat. Disinilah Hur mengambil perannya. Tahu kalau tangan Musa tidak akan kuat jika harus terus-menerus diangkat terus-menerus, maka Hur bersama Harun terpanggil untuk menopang tangan Musa. Keluaran pasal 17 ayat 12b menyatakan, Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Peran untuk menopang tangan Musa menjadi peran yang diambil oleh Hur dalam situasi krisis tersebut. Kalau dinilai berdasarkan ukuran dunia, tentu peran menopang tangan tidaklah sehebat dan sekeren peran yang diberikan kepada Yosua sebagai pemimpin pasukan di medan perang. Namun tanpa ada peran yang menopang tangan Musa, bisa jadi kita tidak akan mengenal kisah mengenai bangsa Israel menang melawan orang Amalek. Saudara, disinilah keunikan dan keistimewaan pekerjaan Tuhan. Setiap orang memiliki peran yang sama berharganya. Satu peran melengkapi dan menyempurnakan peran yang lain. Walau dalam kacamata dunia, peran penopang yang diambil Hur tidak sekeren dan sehebat Yosua. Namun perannya tetap memiliki kualitas yang sama. Dalam hal ini, Hur berhasil menempatkan diri dalam pekerjaan Tuhan untuk memberikan keselamatan bagi bangsa Israel. Saudara, inilah yang membuat Hur dapat diteladani, bahkan tercatat namanya di dalam Alkitab sebagai seorang yang takut akan Tuhan.
Ia tetap menjadi pribadi yang takut akan Tuhan di tengah krisis bangsa yang sedang dihadapi oleh Israel. Bahkan rasa takut akan Tuhan yang dimiliki Hur membuat dirinya dapat menempatkan diri secara bijak dan berhikmat dalam krisis bangsa yang Israel alami. Perenungan terhadap sosok Hur menyapa kita juga, menyapa saya dan saudara semua. Kita juga yang sedang berada di tengah-tengah krisis bangsa yang multidimensi. Krisis kesehatan akibat pandemi yang belum kunjung berlalu. Belum lagi krisis yang mengikutinya, seperti krisis ekonomi, sosial, pendidikan. Dan di samping itu, dalam beberapa hari terakhir, kita juga diperhadapkan pada krisis politik. Perlu menjadi perenungan kita sebagai pribadi yang takut akan Tuhan. Di mana kita menempatkan diri? Peran apa yang sudah diambil oleh kita di dalam krisis bangsa ini? Atau jangan-jangan yang muncul dalam pikiran dan hati kita adalah, ngapain kita ngambil peran dalam bangsa ini? Toh kita juga lagi susah. Kita sendiri aja lagi pusing, lagi stres menghadapi krisis yang berkepanjangan. Dalam perenungan tersebut, saudara-saudara, marilah kita melihat dan mengingat sosok Hur. Sosok yang menjadi penopang. Rasa takut akan Tuhan membuat dirinya mengambil peran dalam krisis bangsa yang sedang dihadapi. Sekecil apapun peran itu, sekecil apapun kontribusinya, Hur mengambil peran penting dalam kemenangan melawan orang Amalek. Dan untuk menjadi penopang seperti Hur, yang pertama, kita tidak bisa memiliki pola pikir cuma, saya mah cuma rakyat biasa. Saya mah cuma bisa begini, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya mah cuma orang kecilan. Dan cuma yang lainnya. Dengan berpikir cuma, tanpa sadar kita sedang merendahkan Tuhan yang telah memberikan berkat dan kehidupan pada kita. Seolah kita tidak percaya pada kebesaran kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Menjadi seorang penopang seperti Hur cuma sekadar menopang tangan Musa, ternyata berkontribusi untuk kemenangan bangsa Israel. Maka di tengah krisis bangsa saat ini, mari keluar dari pola pikir cuma. Pakailah kemampuan yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam diri kita, untuk menopang keadaan bangsa. Bahkan, jika kita memang hanya mampu untuk berdoa karena segala keterbatasan kita, teruslah berdoa, karena panggilan itu sama kualitasnya dengan panggilan lainnya. Yang kedua, Hur berhasil menjadi penopang bagi Musa karena Hur menyadari perannya untuk menyempurnakan kekurangan Musa sang pemimpin. Tangan Musa yang penat membuat dirinya sadar di mana Hur harus berperan. Ia bukan mengambil alih kepemimpinan Musa, tapi ia berkolaborasi dengan Musa. Inilah sikap yang perlu kita tiru. Menjadi penopang yang menolong bukan berarti tampil sebagai pahlawan yang mengambil alih semua pekerjaan yang tidak selesai, yang tidak beres, tapi hadir sebagai pahlawan yang mau berkolaborasi dengan orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Di dalam segala krisis yang sedang kita hadapi, panggilan kita bukan untuk menjadi Superman, tapi untuk menjadi penopang-penopang yang siap berkolaborasi. Yang ketiga, dari Hur, kita juga belajar bahwa menjadi penopang artinya kita berperan bukan untuk membuat diri kita semakin dikenal dan populer, tetapi
membuat nama Tuhan Allah semakin dikenal dan dimuliakan di tengah-tengah dunia. Sampai hari ini, nama Hur tidak sepopuler Musa, Harun, Yosua, dan tokoh-tokoh lainnya. Tapi dari perannya sebagai penopang tangan Musa, yang kita kenal adalah Tuhan yang memenangkan bangsa Israel dari orang-orang Amalek. Karena itu saudara, jangan takut untuk menjadi tidak populer. Kalau kita yakin dan percaya bahwa apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan, itu adalah pekerjaan Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Mari saudara semua, kita teladani sosok Hur, sang penopang tangan Musa. Belajar untuk menjadi penopang di tengah krisis yang sedang kita hadapi bersama. Pakailah segala kemampuan kita, apapun itu, untuk berkontribusi dalam menyelesaikan krisis ini. Siaplah berkolaborasi dan buatlah nama Tuhan yang semakin dikenal di dalam setiap kehidupan kita. Jadilah penopang seperti Hur. Dan kiranya Allah Bapa melalui Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang memampukan dan menyertai kita semua.